berbakti kepada kita semua yang terhormat, kepada Bapak dosen dan Ibu dosen dan para penguji kinerja PTG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Susana Eniati, NIP 253091683. Saya sebagai guru pendidikan dan budi pekerti di sekolah swasta Pangudi Luhur SMA Santo Yohanes Ketapang, Kalimantan Barat, sekaligus mahasiswa PPG PAK dalam jabatan STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Pangudi Luhur Santo Yohanes Ketapang. Saya menggunakan model pembelajaran deep learning di semester ganjil dan sasaran pada kelas 10 dengan tema sumber-sumber untuk mengenal Yesus. Selamat menyaksikan video ini. Tuhan memberkati. Berdiri. Beri salam. Selamat hari Ibu. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Baik semuanya, bagaimana hari ini? Luar biasa. Luar biasanya karena apa? Kenapa? Karena bisa bersama. Ya, karena kita bisa berkumpul bersama. Masih bisa jadi nafas kehidupan. Baik, hari ini seperti biasa ya, kegiatan kita pembelajarannya seperti biasa. Namun sebelum mulai pembelajaran, kita awali doa terlebih dahulu. Silakan untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa. Allah adalah kasih. Marilah kita mengatakan kasih Allah dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan untuk berkumpul kembali bersama di ruang ini. Semoga melalui pembelajaran ini kami menjadi tekun untuk mempelajari cinta kasih hingga menjadi tuntunan bagi hidup kami. Doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu di dekat tangan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, anak-anak semua, selamat pagi. Pagi. Semangat semuanya. Semangat. Ada semangatnya. Yesus pokok dan tidak caranya, tidaklah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Kehadiran pada pagi hari ini. Masuk semua kan hari ini? Ya. Esa, Alfonsius, Amin. Pelajaran kita minggu lalu, kita sudah membahas bagaimana menjadi manusia yang otonom. Otonom berarti mau membuktikan bagaimana manusia menjadikan dirinya sebagai akar semuanya dari perkembangan teknologi. Salah satunya teknologi yang kita miliki, HP. Di dalam HP itu banyak perkembangan yang semakin pesat. Nah, itu yang kita bahas pada minggu lalu. Dan itu pun tidak hanya kita bahas, tapi kita hidup dalam
kelompok mau mencari pengertian dari media komunikasi, cara menyikapi, bagaimana kita menggunakannya dengan sebaik mungkin dengan hal teknologi, dengan media massa yang semakin berkembang. Nah, itu yang sudah kita lalui bersama. Nah, hari ini kita akan melihat bersama tentang sumber-sumber untuk mengenal Yesus. Sumber ada kata sumber, ada kata mengenal, ada kata Yesus, ada tiga. Sumber berarti kita mau melihat akar. Mengenal kita mau tak tahu Yesus. Nah, ini yang mau kita lihat Yesus. Siapa? Bapak. Kita mau lihat akar dan mau tahu siapa itu ya Yesus. Maka saya rasa ini tema yang paling menarik untuk pertemuan kita pada hari ini. Menariknya tidak hanya kita mengenal, akan melihat selainnya itu sumber utamanya kalau mengarah kepada Yesus, yaitu dengan mengenalnya melalui kitab kitab suci. Ada yang punya kitab suci di rumahnya? Sudahkah Anda membaca dan membuka kitab suci tersebut? Anda memang luar biasa. Di rumah, di sekolah, ternyata Anda sudah membuka dan membaca kitab suci. Kitab suci itu apa isinya? Kitab suci apa isinya? Firman Allah. Terus apa lagi? Selain firman Allah? Karya keselamatan. Apalagi satu lagi? Apa? Penyelamatan. Sudah ibu tulis. Apa lagi? Perjanjian. Jadi kita suci mau mengenal firman Allah, karya keselamatan, dan juga perjanjian-perjanjian. Nah, lebih luas lagi, ya. Maka yang kita kenal itu tidak hanya sekedar perjanjian, tapi mau perjanjian model apa? Nah, di dalam firman-Nya kita ketahui nanti sampai kita membuka kitab sucinya. Kemudian karya keselamatan itu sebagai bentuk pewartaannya kita yang ada di sini. Kemudian kita mau berjanji sebagai firman-Nya mau memberikan apa kepada sesama kita. Nah, ya. Ini tandanya kita sudah menjadi diri kita sebagai sumber. Kemudian kita mengenal tradisi. Selain kitab suci ada tradisi, kemudian ada lagi dokumennya. Nah, dokumennya, ya. Jadi tradisi, kemudian dokumen. Nah, kita mau belajar dari situ. Seperti apa sih yang kita kenal kitab suci itu? Ada apa sih? Maka kita pengen tahu nih mengenal lebih lanjut. Nah, sekarang kita buka dari Injil atau kitabnya masing-masing. Silakan dikeluarkan. Dari berapa tadi? 2 Korintus bab 3 ayat 4. Coba dicari dulu. Korintus. Kita sama-sama carinya.
Nah ya, sudah ketemu ya. Ah. Nah, kalau sudah ketemu, coba dibaca. Silakan kamu baca. Adakah kami membantu menuju diri kami atau perlukah kami seperti orang-orang lain mungkin kepada kamu atau dari kamu adalah surat ujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami ditulis bukan dengan kita tapi dengan roh dari tanah dan hidup bukan pada roh batu melainkan pada roh lagi yaitu di dalam hati manusia. Oke, baik ya. Kita menyimpan semuanya dari situ. Ya. Maka tadi yang dikatakan dari 2 Korintus 3 ayat 4 itu mau mengangkat kita bagaimana sumber utama dari iman Kristiani. Nah, sumber utamanya dari apa di situ? Kitab suci. Terus apa lagi? Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Di bawahnya? Hah? Ya, di situ ada bagiannya di situ ya. Yang pertama adalah kitab suci. Kemudian dari kitab suci kita mau mengenal Kristen Katoliknya atau Kristen Protestannya, baru ke ajaran gerejanya dan kemudian tradisi. Nah, itu sumber utamanya. Nah, kita mau melihat bagaimana dari kitab suci itu kita pengen belajar hidup secara iman Katolik dan iman Kristen Protestan. Kemudian baru ke ajarannya. Nah, itu yang mau kita pahami secara bersama. Ya. Sebelum Ibu masuk ke tema berikutnya, silakan masuk dalam kelompok. Siapkan alat tulisnya. Nomor 1. Apa itu kitab suci? Ya. Apa itu kitab suci? Ya, nomor 2. Siapa tokoh dalam kitab suci? Siapa tokoh dalam kitab suci? Nomor 3. Apa yang terdapat dalam kitab suci? Silakan dikerjakan dari sekarang, waktunya 3 menit dari sekarang. Kelompok berikutnya, kelompok Natalia nomor 3 saja. Nomor 3. Apa yang terdapat dalam kitab suci? Perjanjian-perjanjian yang mengingatkan perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel dan dengan perjanjian Allah dan manusia. Kelompoknya Aura nomor 2 saja. Antara lain adalah Allah, Yesus Kristus, para nabi, rasul, serta umat Allah, Abraham, Musa, Maria, dan para pemimpin.
Kelompoknya Feby terakhir. Nomor 1. Apa itu kitab suci? Suci adalah kumpulan tulisan atau wahyu yang dianggap suci dan berasal dari Tuhan oleh suatu agama. Oke, semua kelompok bisa menjawab. Tepuk tangan. Dari 3 pertanyaan Anda begitu hebat. Anda begitu luar biasa. Hal sederhana bisa Anda wartakan. Itu kasihnya melalui seperti itu. Ya. Apa yang Anda ungkapkan, apa yang Anda wartakan itu ternyata menjadi tradisi kita. Jadi sampai Esther. Nah, itu kelompoknya. Ya. Kemudian yang berikutnya, sumbernya lagi, kitab suci berasal dari kitab suci Katolik, bersumberkan atas atau jumlah 73 kitab. 46 dari kitab suci Perjanjian Lama dan 27 dari kitab suci Perjanjian Baru. Kemudian ada yang dinamakan dari Katolik kitab Deuterokanonica. Ada 7 kitab di situ. Dan dimiliki juga oleh tambahannya Protokanonika. Ada pemisahan antara Katolik dengan Kristen Protestan di situ. Protestan berjumlah 66 kitab, di mana terdapat 39 kitab suci Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru. Ditambah lagi dia ada kitab Protokanonika di situ. Bedanya di mana? Sebutan atau tambahan Deuterokanonica dengan Protokanonika. Sedangkan Katolik mempunyai dari kata Deo dan Proto, yang Protestan hanya ada protonya. Jelas kira-kira untuk sumbernya? Lanjut untuk berikutnya. Kitab suci Perjanjian Lama yang terdapat dari kitab kebijaksanaan, yaitu ada 8, dimulai dari Ayub diakhiri dengan Amos. Sedangkan yang kitab kenabian dari Yesaya diakhiri ke Hosea. Maka nama-nama kita itu ada kelompoknya di sini. Ada Ayub, ada Yoel, ada Amos, itu termasuk dalam kitab kebijaksanaan. Kenabian ada Hosea, ada Yesaya, ada Yeremia, ada Baruk, ada Yesaya, dan seterusnya. Maka kita juga mengambil nama dari kitab kebijaksanaan dengan kitab kenabian. Lanjut berikutnya. Nah, ini sejarahnya tadi sudah Ibu singgung, ya. Sejarahnya berawal dari kitab prasejarah dengan sejarah. Ya. Kitab prasejarahnya dimulai dari kisah penciptaan alam semesta dengan segala isinya. Terdapat dari kitab Kejadian bab 1 sampai 11. Sedangkan kitab sejarah itu menceritakan mulai dari kisah Abraham sampai pada menjelang Yesus Kristus. Itu dimulai pada sekitar tahun 800 sebelum Masehi sampai 50 sebelum Masehi. Ini rangkumannya, di mana tadi sumbernya itu berasal dari kitab suci, itu rangkumannya. Ini baru Perjanjian Lama. Belum kita melihat kepada Perjanjian Baru. Silakan dilanjut lagi. Nah, ini pengetahuan umum saja yang dapat kita pahami menceritakan dari sumber-sumbernya tadi. Kemudian kita bisa mengelompokkannya. Nah, dari abad ke abad sampai kanon. Kemudian ada di slide juga. Nah, ini masuk kepada kitab suci Perjanjian Baru. Ada Injil, ada kisah para rasul, ada surat-surat, dan ada Wahyu.
pergerakan. Ya, dalam Injil itu kita memiliki empat pengarang Injil. Kita lihat bersama ada apa empat pengarang Injil itu. Ada siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sedangkan kisah para rasul hanya terdapat dari kisah para rasul sendiri. Hafal lagunya kan 12 murid Yesus itu hafal ya? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zealot, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Jadi kali kita mengenal itu sudah menjadikan kita ambil bagian dari kitab suci perjanjian baru. Berikutnya ada surat. Nah, surat ini surat untuk siapa ya? Surat-surat ditujukan kepada surat siapa? Kalau kalian pernah menulis surat untuk Yesus? Tidak pernah menulis surat untuk Yesus? Lewat apa suratnya? Nah, suratnya untuk Yesus itu melalui doa. Maka ada, bukan tidak ada. Dari sini suratnya menceritakan tentang bagaimana kita mempunyai kedekatan bersama Yesus. Tadi komunikasi dengan Tuhan. Ya. Kemudian wahyu, yang paling terakhir itu adalah kitab Wahyu. Kitab ini berisikan berbagai penglihatan mengenai umat Kristen dan seluruh dunia. Dirangkum. Ya. Kita belajar merangkum semua peristiwa tadi, pewahyuan Allah. Ya. Maka wahyu ini bersumber dari keselamatan yang menjawab tadi, keselamatan iman kita kepada Yesus. Semua kita mau diselamatkan kan? Mau. Maka kalau kita mau diselamatkan harus bangkit bersama dengan Yesus. Sumbernya berasal dari diri kita sendiri. Ya. Kita harus bisa. Bagaimana kita mau membangkitkan diri kita sendiri? Maka di situ akan terdapat pula bagaimana kita mengenali surat-surat tadi. Ada berapa surat? Ada 21 surat. Dimulai dari surat siapa? Diakhiri dengan? Suratnya. Kalau kalian suratnya kepada Yesus, suratnya kepada orang tua, suratnya kepada adik-adik dan sebagainya. Ya. Kemudian ada perwakilan tadi, adanya wahyu, Yohanes. Bagaimana? Nah, ini menggembirakan bagi kita semua, kita bisa mengenal semua peristiwa atau pewahyuan. Nah, selain itu, saudara, cinta kasih, keselamatan. Nah, ini kita sudah kenal semua. Ini luar biasa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 3-nya nggak jelas. Ya. Harus rendah tepuk 3-nya. Prok gitu. Ya. Jadi kita merasakan dengan kita Yesus itu kita diselamatkan oleh imannya. Maka sebagai bentuk perkata kita, sekarang silakan Anda menuliskan refleksi atau doanya secara singkat. Doanya kepada Yesus. Mulai dari sekarang, waktu 3 menit.
Oke, waktunya habis. Nah, jadi dari refleksi itu kita bisa belajar mengenali diri kita bahwa kita bersumber dari iman akan Yesus. Melalui apa? Melalui kita suci. Kita suci itu adalah bentuk pewartaan, bentuk peristiwa. Bagaimana saya mau diselamatkan olehnya. Seperti saja Yesus menyelamatkan umat manusia dengan Ia rela menderita di kayu salib. Ini pengorbanan Yesus yang luar biasa. Itu sebagai bentuk refleksi hidup kita bahwa kita memang sungguh-sungguh mengimani Yesus Kristus. Kemudian Ibu tambahkan di dasar ketaatan magisterium atau dokumen tadi. Ketaatan tidak dapat dilepaskan dari iman. Ketaatan adalah bagian dari bukti iman. Nah, maka Ibu mengambil dari Anda menulis refleksi itu sebagai bentuk ketaatan Anda atau anak-anakku yang mau mengasihi Yesus dan memberikan kasihnya untuk Yesus. Ada pertanyaan? Saya minta 2 orang bertanya, silakan. Ya, silakan. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana kita menjalankan kewajiban kita sebagai murid Yesus? Luar biasa pertanyaan. Ya. Bagaimana kira-kira kita menjalankan sebagai murid Yesus? Kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri. Nah, kasih itulah yang akan kita berikan selain diri kita sendiri, caranya kita berikan lagi kepada orang lain. Itu bentuk ketaatan dalam hal mengenal. Tetapi bentuk ketaatan dalam hal doa mengenal Yesusnya adalah komunikasi. Mau menyatakan kita itu hadir bersama dengan Yesus. Terima kasih pertanyaannya, luar biasa. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan Bella untuk memimpin doa. Ibu dan teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan kita ini, mari kita berdoa. Allah adalah kasih. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang kami berpulang Terima kasih semuanya. Selamat siang. Tuhan memberkati. Amin.